konfirmasi perihal sidang dari perceraian Mawar dan Ihsan ini seperti apa? Ya tadi sidang tanggal 25 tadi ya di Lubuk Pakam, dari Serdang udah berjalan dan para pihak hadir nih antara tergugat dan penggugat. Ya kita lihat itikat baiknya dan memang mereka untuk ada niatan atau nawa itu antara penggugat dan tergugat ya. Jadi kalau kita lihat di sini acaranya tadi sidang mediasi dan kemudian para prinsipal itu didampingi oleh para PH-nya masing-masing yang masuk ke dalam ruangan sidang mediasi ya. Ini mungkin ada panggilan berapa sih Bang sampai akhirnya mereka dua hadir nih Bang? Harusnya tanggal 20, harusnya kemarin kan tanggal sebelum lebaran ya, sebelum lebaran. Terus akhirnya tanggal 25 ini udah dari perdana ketiga ini. Jadi mungkin pas ketiga ini hadir para pihak ya. Ya kita apresiasi lah, bagus ya. Jadi maunya apa, dan kemudian kalau kita lihat dari pembicaraan tadi membahas sebesar bagaimana apakah ini mau dilanjut atau seperti apa kan gitu. Tapi ternyata memang dua belah pihak ini saling sepakat lah untuk bisa melanjutkan ke persidangan. Jadi poin-poinnya tadi mengenai hak asuh anak tadi. Hak asuh anak yang diberatkan oleh Insanul adalah dia bagaimana bisa membagi waktu ya agar anaknya itu juga bisa ditengok sama dia. Terus nanti dibuat bagaimana caranya supaya tidak terlalu adanya dugaan kita eksploitasi. Juga anak itu dibikin satu konten dan lain-lain nanti. Jadi kita mau lihat seperti apa nanti ke depannya, karena nanti begitu sidang sambil proses sidang perceraian ini tentunya ini juga nanti di hak asuh anak kita akan tuangkan semua masalah keberatan dan lain-lain. Selain hak asuh anak mungkin ada lagi tuntutan dari Mawar? Materi-materi lain kayak semacam nafkah-nafkah yang disampaikan oleh postingannya Mawar waktu itu kan. Ini kan kita cuman mendisklaimer apa yang disampaikan itu dari nilai-nilainya dari mut'ah, idah dan lain-lain. Tentunya itu sudah disampaikan melalui hakim mediator namanya hakim mediator. Nah, terus dia sudah mencatat itu. Ada beberapa poin. Jadi nanti mungkin di fakta sidang nanti ya, di fakta sidang berjalan kita akan lihat nih pembuktian dari mulai hasil dari laporan mediasi tadi dilaporkan ketua majelis. Setelah itu lanjut proses sidang. Nanti baru pembuktian masing-masing bukti, saksi dan lain-lain apa aja yang menjadi pokok material daripada gugatan Wardatina Mawar. Bahkan awal-awal kan dari Insanul sendiri bilang mau mempertahankan hubungan Mawar sendiri ya. Tapi tadi Abang bilang saat mediasi tadi hasilnya sama-sama ingin berpisah. Mungkin alasan faktor utama dari Insanul memutuskan udahlah berpisah. Iya, jadi memang Insanul ini sampai tadi juga kan melihat bagaimana reaksi daripada Mawar ya. Jadi kalau tadi melihat arahnya memang Mawanya memang tetap sepakat ataupun bulat untuk melakukan gugatan cerai ini sampai ke ujung persidangan. Jadi memang kalau udah begitu seorang laki-laki atau seorang suami ya harus mengikuti bagaimana nanti proses sidangnya. Tinggal nanti kita membuktikan kan gitu apa yang menjadi keberatan, sangkaan dan lain-lain. Jadi kita doakan aja biar lancar, cepat proses sidangnya, dan nanti kayak ada berbagai hal kayak macam hak asuh anak itu kan juga hak asuh anak ini juga harus diatur juga, karena kan walaupun jatuhnya ke Mawar tapi bukan berarti Mawar itu menguasai seluruhnya kan, kasihan anaknya kan. Tadi juga pengacara dari pihaknya Mawar juga sudah berbicara juga tadi kan bahwa memang anak itu harus diberi kebebasan. Jadi itu yang paling terpenting. Kita fokus itu sih sebenarnya, karena memang kalau memang sudah mau cerai ya sudah cerai. Terus anak tinggal anak ini nanti gimana kan? Tinggal dibagilah waktunya. Jangan dibuat
seolah-olah sulit itu untuk ketemu. Ini kan sampai tadi aja masih belum ada terbuka untuk bisa ketemu anaknya, kan kasihan juga kan gitu. Biarkanlah anak ini kan nggak salah, nggak ada dosanya kan. Tapi memang dari penjabarannya pengacaranya Mawa itu lebih banyak condong untuk Mawanya lebih banyak waktu ke anaknya itu, atau dari pihak Abang Ihsanul itu sendiri rada berat untuk menerima tuntutan dari pihak Mawa soal hak asuh anak ini? Ya kalau hak asuh anak tentunya Ihsanul itu sangat kooperatif ya. Artinya Ihsanul itu orangnya nggak ribet. Kalau memang anaknya masih umurnya di bawah umur, saya rasa Ihsanul sangat juga mau agar di hak asuh anak itu ada di Mawa. Tetapi gitu loh, jangan juga begitu hak asuh ada di Mawa, terus Ihsanul sulit ketemu anaknya, itu yang jadi problem. Makanya dibuatlah nanti gitu loh, gimana aturannya, gimana nanti setelah ini, andai kata ya ini terjadi perceraian, tentu kita nggak usah ribut lagi masalah anak, kasihan juga kan. Orang udah banyak contoh kok, udah orang pisah suami istri, anak nggak jadi korban gitu loh. Jadi bebas, dia mau ke ayahnya nanti berapa, sehari 2 hari, balik lagi nanti ke ibunya. Jadi kebebasan itulah yang kita lihat bahwa ini ada booster mentality anak yang harus dijaga kan gitu. Perihal nafkah per bulan dari insan sendiri yang berapa dan dari Mawa meminta berapa? Kalau kesanggupan ataupun putusan daripada nilai ya, tentunya nanti di fakta sidang, karena tadi bicaranya cuma sebatas secara lisan, tetapi nilai-nilai angka itu tidak disebutkan secara konkret ya. Dan ada dia minta 30 juta, terus Ihsanul juga bisa, asal juga nanti ada komitmen ataupun ada tadi perbicaraannya di mediasi itu. Jadi intinya minta nilai segitu, terus Ihsan bilang gimana aku mau nyanggupin, sedangkan dia juga nggak bisa ketemu anaknya gitu. Jadi tadi ada komplainer gitu yang disampaikan ke ketua ke hakim mediator itu. Jadi disampaikan seperti itu, akhirnya juga ya udah sama-sama nanti dibuat sama-sama komitmen yang baik kan. Saya rasa kalau nilai angka itu kan bisa disesuaikan sesuai kebutuhan anak. Terus nanti tentunya majelis hakim akan objektif secara putusannya, saya juga yakinin itu. Terus sama yang terpenting adalah anak itu bisa diberi kebebasan untuk bisa ke ibunya dan ke ayahnya juga kan. Itu sih pointernya itu. Terus akhirnya lanjut sepakat untuk dilanjutkan ke proses persidangan nanti di pekan depan insya Allah. Kedua belah pihak bakal hadir? Ya kalau proses nanti sidang selanjutnya kita nggak tahu ya. Mungkin juga diwakilkan oleh PH juga bisa nanti. Tapi begitu saksi pembuktian bisa hadir, itu nanti tergantung bagaimana prosesi sidang dan masing-masing prinsipal, apakah dia niatan untuk hadir atau tetap diwakilkan oleh oleh PH-nya masing-masing. Kalau dari Abang lihat tadi Bang Ihsanul itu kan sudah dibatasi ya untuk ketemu anaknya. Nah dari dia pribadi itu mungkin cerita ke Abang mungkin perasaannya atau mungkin isi pikirannya tentang keadaan yang sedang dia lewati itu seperti apa sih? Ya jadi dari sebelum puasa ya, terus kemarin Lebaran itu memang ada sedikit gesekan lah ya, maksudnya informasi miskomunikasi dan lain-lain lah, pokoknya antara egosentris masing-masing lah ya, ego antar salah satu pihak. Yang kita juga lihat, saya udah sampaikan juga ke Ihsanul, redam emosinya, udah nggak usah posting lagi, nggak usah terlalu mengumbar berita yang sifatnya adalah nanti memancing emosi. Ini sekarang ini kita pada fokus untuk bisa menyelesaikan masalahnya masing-masing, terutama sekarang ini sidang perceraian sudah berjalan, terus proses-proses hukum sedang berjalan juga. Jadi kita hargai itu, dan juga kalau masalah anak nih juga memang harus dibuat aturan yang jelas, buat rules yang sama-sama wise, sama-sama seimbang lah. Jadi apakah ibunya ini juga mau berat ke anak, kan juga ibunya juga nggak 100% kan, tentunya dekat sama anaknya kan, ibunya juga sibuk. Kadang-kadang anaknya katanya ditinggal sama mbaknya.
kan bisa dijaga sama Insanul. Pas kalau di Jakarta, Insanul juga sering ke Jakarta kan, bisa lah anaknya diajak jalan, diajak main. Ya itulah, kayak seperti itu tuh sebenarnya bagian daripada komunikasi ya. Tapi ya itu, untuk membangun komunikasi ini tentunya harus ada yang bisa menengahkan komunikasi itu. Siapa? Dari pihaknya Mawa atau dari pihaknya Insanul. Jadi sehingga tidak ada clash, buat aturan yang jelas gitu kan. Bahwa anak tuh juga jadi nyaman kan, mau sama batinya, mau sama uminya kan, semua bisa dijalankan sesuai dengan masing-masing punya keinginan gitu. Jadi itu. Tapi bang sebenarnya Mawa sendiri permintaan untuk anak pun dibatasi banget atau seperti apa untuk insan sendiri? Permintaan apa? Mawanya yang membatasi ketemu. Ya kan sekarang gini, Insanul tuh berkali-kali kan kayak WA ngasih tahu kan mau ketemu anak kan gitu. Cuma kan nggak langsung gitu loh, maksudnya nggak langsung ada respon bagus kalau ngobrolin anak. Itu kan sudah terlihat bagaimana seorang ditanya masalah anak terus responnya kurang masuk gitu loh. Terus nanti jadi terjadinya miskomunikasi lah. Nah akhirnya nggak bisa juga ketemu anaknya sampai hari ini gitu. Kecuali kalau misalnya habis ribut terus ketemu anak, terus anaknya langsung dikasih kan itu kan beda soal lain nih. Maksudnya terjadi miskomunikasi terus akhirnya anaknya dikasih gitu kan, selesai toh. Ini nggak dikasih juga anaknya sampai hari ini. Udah berapa lama Bang? Dari sebelum puasa. Ini udah lebaran. Coba aja kan, sebenarnya kan ya itu sih sebenarnya bagian daripada bagaimana seorang ibu ya melihat nih ada bapaknya dan bisa melihat bahwa betapa nggak nyamannya seorang nggak ketemu sama anak tuh kan gitu. Ini sih bisa dirasakan sendiri, sehingga Insanul tadi ngadu lah kepada hakim mediator. Dia pengen juga nggak apa-apa di hak asuh ada di ibunya, tapi saya juga harus punya hak dong untuk bisa ketemu. Kemarin tadi komplainnya seperti itu, pointernya daripada di sidang mediasi tadi. Tapi di mediasi tadi si bapaknya sendiri berapa hari ketemu gitu untuk bapaknya? Belum diatur. Kalau belum diatur kalau ketemunya berapa hari dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan berapa kali, itu belum diatur. Nanti mungkin proses setelah ini, karena kan kita mau ke Komisi Perlindungan Anak juga, kita mau lakukan satu pembahasan sehingga nih jangan sampai ini dibuat kayak semacam mainan gitu kan. Besok boleh, ntar nggak boleh, besok nggak boleh, ntar boleh. Jadi kayak semacam nggak nyaman juga kan. Insanul juga merasa nggak nyaman juga kalau dengan keadaan seperti ini gitu. Berarti kalau udah menaik ke KPI seperti itu, Bang, apakah ada indikasi soal yang abang bilang tadi sebelumnya soal eksploitasi itu? Atau? Iya, bisa dikatakan itu. Dugaan kita kuat itu. Jadi anak ini nggak boleh ke bapaknya, kan seolah-olah begitu ya. Kita bicara bukannya menyalahkan seorang nih, kita disclaimer dulu. Jadi nggak bisa ketemu sama anaknya. Sedangkan tapi anaknya tuh dibikin postingan terus gitu kan. Jadi seolah-olah begitu kan. Nah ini yang kita lihat semua kan. Nah sekarang kalau misalnya anaknya diposting terus bapaknya nggak bisa ngeliat anak, kan bapaknya rasanya kayak apa gitu loh. Ini sih fakta ya, kalau kita lihat kan sering kan diposting sama anaknya, terus bapaknya nggak bisa lihat anak. Kan kalau bapaknya bisa lihat anaknya habis posting gitu kan, terus anaknya bisa main sama bapaknya kan, Insanul pasti nggak akan se-emosional gitu loh. Dia emang kesel, di batinnya kesel. Walaupun tadi juga akhirnya cair juga sih, komunikasi bagus sih. Jadi sama Mawa juga nggak tegang juga, nggak, biasa aja memang. Ya prinsipnya sih mereka berdua nih harusnya bisa menyelesaikan dengan baik ya rumah tangga yang dia bina sama 7 tahun. Tapi ya biarkanlah ini bergulir, karena ini maunya Mawa kan dari awal penggugat ya, itu biarkan aja. Jadi kita doakan aja semoga juga bisa selesai masalahnya. Terus fakta sidang juga kita akan buktikan semuanya, karena kita juga sudah kumpulkan beberapa poin daripada nanti materinya untuk sidang selanjutnya. Jadi nanti kita doakan aja biar lancar. Kita di sini membuktikan apa yang didalilkan. Terus nanti setelah selesai putusan, terus hak asuh anak, nanti baru selanjutnya juga anak ini juga harus
dibuatlah sama-sama seimbang lah antara ibu dan bapaknya, itu yang penting. Berarti minggu depan agendanya apa? Minggu depan jadi melaporkan hasil daripada mediasi ke majelis hakim. Jadi kemungkinan besar mungkin prinsipal nggak hadir nggak apa-apa, tapi hadir pun boleh. Bang, mungkin di sosial media chatan dari Insanul mungkin ke blow up mungkin, itu apakah benar chat Insanul ke Mawar, Bang? Iya betul. Jadi kalau kita lihat di media sosial kan diposting segala chat-chatannya, ya itu yang membuat tambah ya namanya orang laki-laki seperti itu ya kan. Kita bisa lihatlah bagaimana walaupun apapun itu kan udah 3 bulan dia udah salah, udah minta maaf, udah ada perjalanannya gitu loh. Jadi di ujungnya ya udahlah kita maunya apa kan gitu sebenarnya. Gak usah lagi dibuat segimana rupa sehingga ini menjadi berat gitu loh. Udah buat sesimpel mungkin apa yang menjadi pokok perkara kita selesaikan, apa yang menjadi pokok masalah kita selesaikan pelan-pelan, sudah selesai. Jadi kalau yang namanya proses rumah tangga, biru rumah tangga nggak usah dibelas-belas lagi. Saya udah sampaikan Insan tadi terakhir, udah keep semuanya urusan rumah tangga nggak usah dibalas, nggak usah menyinggung-nyinggung masalah Mawar. Dan itu jadi menandakan bahwa seorang Insanul ini memang benar-benar wise dan bijaksana, itu yang terpenting. Walaupun dalam keadaan sekarang ya seperti ini ya, kita lihat semua ya, gitu kan. Masih banyak yang lebih parah daripada mereka berdua sebenarnya. Tapi kok kelihatannya seperti ada aneh gitu loh, yang membuat masalah ini tambah seolah-olah besar gitu kan. Sampai bilang juga kayak suruh Mawar sama keluarganya cepet-cepetin aja sidangnya, jangan dilama-lamain, itu gimana? Iya, memang alangkah lebih baiknya kalau namanya permasalahan yang sudah disepakati, ini kan sepakat nih dua belah pihak nih antara penggugat dan tergugat, sepakat nih mau cerai, sudah lakukan aja. Terus apa yang menjadi kendala? Kayak misalnya materi daripada gugatannya apa aja yang tadi yang kemarin diblas oleh Mawar sendiri lewat media sosialnya, itu adalah mut'ah, iddah dan lain-lain, nilai-nilainya kan ada di situ. Saya pun tadinya nggak tahu. Saya ngomong begitu karena ada postingan dari Mawar sendiri kan, dari itunya kan. Saya juga dikasih tahu juga dari media kemarin. Saya juga nggak pernah lihat medsos. Saya begitu lihat loh kok diposting. Sebenarnya kan ini material gugatan nggak boleh diposting sebenarnya kan. Nggak boleh tuh nilai 100 juta, 45 gram. Saya tuh nggak tahu. Saya nggak pernah tahu itu. Saya tahunya itu begitu diposting terus dikasih tahu orang media, baru tahu tuh. Makanya saya bilang, oh nilainya segini gitu kan. Saya sampaikan ke Insanul. Nah itu makanya kenapa ke blow up nilai segitu, ya karena ada yang bocorin. Saya sebenarnya waktu dapat surat gugatan itu, relasi gugatannya perceraian, saya udah tahu, tapi saya nggak belas di media sosial karena saya tahu ini adalah privacy yang nggak boleh gitu loh. Ternyata diblas di medsos kan, orang media tahu semua, ke saya tanyanya. Terus begitu saya tanya ya Insanul bilang, ya kalau memang itu kebutuhan anaknya, dia akan upayakan, ya kan. Maka dia pertimbangkan bagaimana nanti dihitung. Kalau ya nilainya sesuai ya sesuai kan gitu. Kan kebutuhan anak bisa dihitung lah berapa sih sehari makannya ya kan. Terus berapa makan, sekolah dan lain-lain kan tuh kan ada tuh kebutuhan yang harian, bulanan kan gitu. Tapi Bang, ini sempat kesebar juga soal chat yang masuk 20 tahun penjara, itu apa sih? Ya itu ego, sama-sama meluapkan segala semua emosional. Jadi sebenarnya itu bagian daripada mereka ngechat aja terus balas-balasan di komen gitu kan. Ya itu kalau itu saya sampaikan emang dia sedikit kesel karena dia nggak bisa lihat anak gitu. Jadi gimana sih kalau seorang bapak nggak bisa ngeliat anak kan kayaknya kesel banget gimana sih ya kan. Tapi prinsipnya kita hargai proses hukum, itu biarkan nanti pihak kepolisian yang akan memberikan satu kepastian hukum. Nanti kita sama-sama ngawal kan, media juga bisa ngawal. Mungkin terakhir bisa video call sama. Boleh. Ini mau